Artinya bahwa pengalaman ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Jadi ketika saya mengatakan saya ini orang yang paling berpengalaman, itu harus dimaknai jelas. Artinya saya banyak mengalami kegagalan. Dari mana Anda berpengalaman? Ya, karena kita sudah berulang kali mengalami kegagalan. Jadi kegagalan dalam kehidupan itu adalah satu fenomena yang harus kita terima, acceptable, yang bisa diterima. Memang seperti itu. Jangan menghayal Anda sedang di dalam sorga. Ya, kalau dalam sorga mah enak. Walahum ma yad'un. Walahum ma yad'un. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Tinggal minta apel, datang apelnya. Di dunia tidak. Ya, setiap apapun usaha yang kita lakukan, ada dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Kalau kita bisa memanajemen kedua-duanya sama sebagai pembelajaran, keberhasilan kita dievaluasi di situ untuk diri kita sendiri, juga untuk orang lain, untuk generasi yang akan datang. Kita ceritakan, aku berhasil karena langkahku begini. Ketika gagal juga pelajaran juga, kenapa aku gagal, sebabnya karena begini dan seterusnya. Jadi kita memanfaatkan pengalaman-pengalaman itu. Jadi artinya ketika kita melihat kegagalan itu artinya sebatas bahwa keinginan kita tidak tercapai, lalu kemudian disesali, timbul kecewa, bahkan kapok atau putus asa. Pokoknya selagi Anda masih bangkit lagi setiap terjatuh, Anda belum gagal. Itu saja. Dan Anda bukan orang yang gagal. Makanya bagaimana caranya supaya kita bersabar? Kita mengukur orang sabar dasarnya apa? Kalau orang itu tidak pernah mengalami kegagalan, tidak pernah mengalami kesulitan, nggak pernah kurang makan, nggak pernah kurang jajan, nggak pernah menghadapi kekerasan dalam kehidupan, hidupnya nyaman, anaknya orang kaya, serba ada, lalu di mana saya tahu sabar? Jadi itulah makanya sabar ini sendiri diposisikan oleh Allah. Artinya begini, ketika engkau berbuat baik, Allah menjanjikan akan kuberi bayaran. Semua kebaikan pasti akan dibayar oleh Allah dengan kebaikan. Wahal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada sesuatu kebaikan kecuali dibayar dengan. Apakah setiap kebaikan itu bisa dibayar dengan kebaikan atau dengan kejahatan? Di situ menjadi satu jawaban bahwa tidak mungkin ada kebaikan kecuali dibayar dengan kebaikan lagi. Jadi pertanyaan tadi bahwa pada akhirnya kalau kita gagal, tidak berhasil mencapai tujuan, kita marah, kita kecewa. Supaya kita bisa sabar, kita bertanya kepada hal yang paling substansial. Kita tanyakan lagi, apakah semua yang engkau inginkan selalu tercapai? Jawab dulu. Kadang-kadang tercapai, kadang-kadang tidak. Semua pasti mengalaminya. Saya nanya lagi, kenapa tidak tercapai? Kemudian kenapa tercapai? Dari situ kita bisa mengerti bahwa ternyata apapun yang terjadi sebetulnya adalah di luar keinginan kita. Jadi yang terjadi itu ketika Anda berhasil itu hanya kebetulan saja. Memang setelah terprogram bahwa Anda berhasil. Jadi artinya bahwa ketika orang itu melakukan kebaikan, sekali lagi akan dibayar dengan kebaikan. Semua Allah menjanjikan.
Selalu Allah mengatakan khalidina fiha yadkhulunal jannah sebagainya jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai imbalan dari apa yang mereka lakukan. Tetapi kalau orang bersabar, apa yang dilakukan? Itu kan sikap. Nah, maka Allah sendiri untuk orang yang sabar itu bukan dengan janji imbalan, tapi dengan disikapi oleh Allah, yaitu bahwa orang bersabar bersamaku. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Begini, ini banyak orang tidak tertarik dengan janji Allah innallaha ma'as sabirin, lebih tertarik kepada jazaa'an bima kanu ya'malun. Akan kuberi penggantiannya, akan kuberi imbalan, akan kuberi pahala, tetapi aku selalu bersamamu tidak tertarik, kecuali dalam kondisi satu, ketika Anda sedang bercinta dengan seorang perempuan dan Anda dalam keadaan susah, gagal usaha, bangkrut, utang numpuk, rumah disita oleh bank, ya Pak Teten. Jangan pernah nyita Pak Teten ya. Kasih waktu deh, kasihan. Ya itu. Sehingga sang suami mengatakan, sebaiknya engkau pulang saja ke rumah orang tua. Saya tidak tega mengajak kamu hidup menderita bersamaku ini. Ya, aku mengawini kamu untuk membahagiakan kamu. Aku sekarang bangkrut, sudah nggak punya apa-apa lagi, mau saya antarkan. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, aku selalu bersamamu. Baru kalimat bersamamu ini satu kalimat yang paling indah sebetulnya. Kebersamaan dengan Tuhan. Mengerti nggak saya ngomong? Membangga. Ini psikologi linguistiknya harus dikaji. Iya. Jadi daripada aku mencintaimu, kok gombal loh. Iya, begitu. Kemanapun abang pergi, aku selalu bersamamu. Sekalipun di bawah jembatan. Apa artinya hidup ini tanpa dirimu? Kan menjadi indah. Oke.